Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18, sampai tanggal 19. Tentunya masih di bulan Juni ya, 2025 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Ya. Fakta inilah yang muncul buat kalian ya. Oke, bagaimanakah faktanya nantinya? Ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami. Next, selanjutnya setelah zodiak Taurus, akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Capricorn. Artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, kita lihat untuk asmara Capricorn memasuki minggu ke-3 bulan Juli. Capricorn, asmara, kartu utama muncul petunjuk 4 cup ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk The World. Ada wanita memegang tongkat ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn ya tentang asmara, dimana kelihatannya asmara kalian masih banyak yang bermasalah di sini. Artinya belum ada kestabilan di situ. Entah secara keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, ini masih banyak hambatan sekali di sini. Bahkan terkadang kalian dibikin capek ya, dibikin lelah ya. Seakan-akan memang suasana pemikiran maupun suasana hati seakan-akan terhantam sebuah konflik dan itu terus menerus. Cuman di sini kelihatannya kalian sedang ingin mencari solusi. Apakah tidak boleh? Ya boleh, tetapi yang jadi masalah jangan diforsir sobat. Selesaikan pelan-pelan, kan seperti itu. Jangan jangan minta harus cepat selesai. Nah, gitu loh. Nanti kalian bisa sakit ya. Jangan, ini memberikan sinyal, jangan dipaksakan. Boleh menyelesaikan masalah tapi harus dikasih waktu, tidak kasih waktu istirahat. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The World. Nah, ini memberikan sebuah sinyal
bahwasannya kelihatannya akan apa ya, kelihatannya masalah kalian ini akan selesai ya di minggu ketiga ini. Mungkin kalian yang kemarin ataupun dulu sempat mendapatkan sebuah problem ataupun konflik, kelihatannya akan terselesaikan. Kenapa seperti itu? Karena memang kalian di minggu ketiga ini terbantukan semesta. Meskipun banyak faktor ini yang sedang menghantam kalian, bukan hanya di asmara saja, ini banyak loh faktor kalian yang tidak stabil. Cuman kita akan membahas di faktor asmara dulu. Nah, maka dari itu, kalau untuk asmara sih kelihatannya akan baik ya, seperti itu. Karena saya juga melihat di sisi lain, kalian kelihatannya ingin segera menyelesaikan, segera ingin merampungkan masalah, sehingga apa? Sehingga menuju zona nyaman. Itu yang sedang kalian harapkan dan itu kelihatannya akan terjadi. Karena itu tidak luput dari bantuan semesta ini. Katanya Capricorn akan dibantukan semesta ini minggu ketiga ya. Oke, nanti kita deteksikan. Lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Capricorn, kartu utama muncul petunjuk Pack of Pentacles. Seorang sedang melihat satu koin. Dikonfirmasi Ten of Cup. Ada 10 cup ya di sini ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Capricorn ya tentang faktor pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya kalian sedang adanya sebuah pemikiran ini kalau saya rasakan. Terkadang mikir, terkadang merenung, kapan bisa stabil, ataupun yang mungkin kesulitan, ataupun yang bahkan kualan untuk mengejar target, terwujudnya harapan, impian, keberhasilan, suksesan, kapan semua itu akan bisa sesuai ekspektasi kalian. Itu yang saya rasakan dari kalian. Jadi kelihatannya kalian adanya renungan, adanya pemikiran dan ingin mencari solusi nih untuk kestabilan pekerjaan kalian. Cuman lagi-lagi jangan khawatir ya, di sini muncul petunjuk Ten of Cup. Kelihatannya di minggu ketiga ini banyak keberuntungan buat Capricorn, terutama juga di faktor pekerjaan. Asalkan satu ya, ketika kalian adanya masih belum ada sebuah kestabilan ya. Sekali lagi, ketika kalian masih belum adanya kestabilan dan kalian merenung, berpikir ingin mencari solusi, ketika sudah menemukan solusi, cepat jalankan. Harus adanya pergerakan. Maka tidak menutup kemungkinan akan ada keberhasilan di sini. Nah, gitu loh. Nah, beda ketika kalian merasakan terpuruk, belum bisa mencapai target dan lain-lain, terus kalian mikir, terus sudah menemukan solusi tapi tidak segera kalian jalankan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, gitu loh. Maka kalian tidak akan menemukan Ten of Cup. Mumpung di sini ada bantuan sinyal yang bagus. Artinya di situ nanti akan ada sebuah perubahan lah. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan takut-takut kalau menemukan solusi, segera jalankan. Pasti akan ada keberhasilan kok di minggu ketiga ini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Di faktor keuangan ataupun rezeki, Capricorn, kartu utama muncul petunjuk The Magician. Ada seorang sedang mengangkat tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk Judgment. Ada malaikat meniup trompet ya, ada beberapa keluarga terbangun ya di sini. Mayat yang terbangun. Ya. Ini kalau saya rasakan di faktor keuangan ataupun rezeki ya. Dimana kelihatannya apa ya? Yang saya rasakan sih terkadang rezeki ataupun keuangan ataupun finansial buat kalian ini tidak berimbang sobat. Pasang surut. Ya maksud saya gini, ya memang wajar ada pasang surut, tapi yang saya rasakan di sini lebih banyak surutnya daripada pasangnya. Gitu loh. Lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Itu yang saya rasakan di dalam kehidupan kalian di faktor keuangan. Nah, kenapa itu kok sering terjadi? Ya karena kan sudah jelas di sini ada The Magician. Artinya di dalam diri kalian itu sobat, ada magic gitu loh. Dan magic itu akan bisa berpengaruh yang luar biasa. Kalau energi positifnya yang saya menyebutkan kan ada residual energi. Nah, ketika energi positif ini lebih kuat, maka yang terjadi ya perubahan keberuntungan yang luar biasa tanpa kalian duga. Nah, begitu sebaliknya, ketika energi negatif ini lebih kuat, maka apa? Maka di sini adanya sebuah perubahan keburukan yang tiba-tiba kalian rasakan tanpa kalian sadari. Nah, itu yang sering kalian alami. Seperti itu ya. Jadi ketika kalian ingin adanya sebuah kelancaran, adanya sebuah milih rezeki, ya kalian harus bisa menyikapi. Karena jelas di dalam diri kalian ada unsur magic, ada energi negatif juga. Dan itu bukan alami loh ya, bukan kesalahan kalian, tapi sengaja ditembakkan orang lain, orang iri hati, orang toksik, biar kalian mengalami kesulitan di faktor keuangan. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk judgment.
Nah, ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal bahwasannya yang saya rasakan banyak dari sahabat Capricorn yang sedang ingin menunggu kabar ataupun menunggu jawaban di seputar keuangan. Entah kalian yang dijanjikan keuangan, entah bisnis apapun itu, kalian sedang menunggu pencairannya di sini. Kalian sedang berharap ya di sini akan ada rezeki yang masuk juga di sini. Entah dari mana datangnya. Nah, apakah di sini akan ada kebaikan? Nah, sama. Jasmine ini juga memberikan dua makna. Bisa saja kabar baik itu akan datang sama kalian, bisa saja kabar buruk itu juga akan datang sama kalian loh di sini. Seperti itu. Jadi sama seperti The Magician. Jadi tergantung kalian. Kalau energi positif kalian kuat, maka kabar baik akan datang. Tapi kalau energi negatif yang lebih kuat, kabar buruk yang akan datang sama kalian di minggu ketiga ini. Jadi ini bisa dikatakan rezekinya ini dipertaruhkan ya dari kalian sendiri. Seperti itu ya untuk sahabat Capricorn ya. Karena memang jelas ya ada kiriman yang membuat aura kalian juga tertutup di sini. Banyak yang tertutup aura. Jadi sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu ke-3 bulan Juli, inilah fakta yang akan muncul. Faktanya apa? Faktanya kalau di faktor asmara di sini kelihatannya 50-50 ya. 50%, 50%. Bisa saja yang 50% akan ada perbaikan, akan ada kestabilan, yang bermasalah akan bisa damai, bisa dingin. Nah, yang 50% satunya lagi, nah ini yang harus perlu diwaspadai. Katanya banyak juga yang belum terselesaikan, artinya masih terhantam masalah, masih berkonflik, situasi yang memanas, dan kalian selalu dibikin mikir, gitu loh. Dibikin suasana hati selalu tidak nyaman. Seperti itu, karena kalian terkena imbas di sini. Itu imbas apa? Ya penutupan aura. Seperti itu ya. Lanjut, kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini juga sama di sini ya. 50-50. Capricorn. Bisa saja akan ada kejutan yang selama ini susah mencapai target, bisa saja di minggu ketiga akan mudah mencapai target. Nah, yang 50% satunya lagi ya tetap harus waspada. Bisa saja di sini masih macet lah. Belum ada perkembangan, belum ada peningkatan, bahkan semakin terpuruk. Sama ini juga terkena imbas ya. Kenapa kok kurang bisa stabil, susah sekali mencapai target. Padahal harapan kalian ingin adanya sebuah kestabilan. Nah, karena memang terkena imbas di sini. Ada penutupan aura juga. Seperti itu ya. Kalau di keuangan ya, kalau di keuangan ataupun di kerjaan ini sama ini. Ini tumpan ya. Capricorn ini dikaburkan dengan sebuah energi yang cukup kuat ya. Terdeteksi semuanya ini 50-50 ya. Itu loh. Karena kunci kalian berada di sini loh, di The Magician ini loh. Kalian banyak yang tertembak di faktor keuangan kali ini. Ada penutupan energi yang cukup kuat di sini dan itu akan bisa berimbas. Nah, makanya kan di sini kan tergantung Capricorn. Kalau kalian energi positifnya lebih kuat, tidak menutup kemungkinan ya. Asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan dan lain-lain juga akan ikut membaik di sini. Saya pastikan akan ikut membaik sesuai ekspektasi kalian. Nah, begitu sebaliknya sobat. Ketika energi negatif ini lebih kuat, saya juga memastikan ini asmara, pekerjaan, kesehatan dan lain-lain terutama di keuangan juga akan ikut kacau. Karena apapun itu kalian sedang menunggu kabar di sini dan kabar ini bukan melulu di keuangan saja nih. Di berbagai faktor kalian berharap ada kestabilan kan di sini. Nah, maka dari itu kalian hanya saja ya terhambat di The Magician. Inilah yang menyebabkan semua ini tergantung sama energi. Kalau saya menerangkan tadi banyak yang tertembak ya, bukan faktor kesalahan alami di sini. Ada ketertembakan kalian dari orang toksik, orang yang nggak suka sama kalian. Itu loh, mengirimkan energi negatif atau black magic sehingga akan berpengaruh. Makanya ketika kalian merasakan kesulitan, merasakan keterpurukan, ya kok sering terjadi masalah-masalah ataupun konflik-konflik. Itu tadi, kalau bisa dinetralkan, hanya itu kuncinya. Dibuka kembali auranya. Kalau kalian dibuka satu titik semuanya ikut baik, kalau kalian biarkan satu titik ya semuanya ikut buruk. Seperti itu sobat, karena jelas ya The Magician
Artinya keberhasilan, pencapaian, ini tergantung pada sahabat Capricorn bagaimana menyikapi masalah. Kalau kalian sudah tahu masalahnya itu logika, ya monggo selesaikan logika. Kalau sudah merasakan masalah ini di luar logika, tetap kalian selesaikan logika, nggak akan ketemu, nggak akan nyambung. Selamanya kalian akan dihantam masalah. Bagaimana cara untuk menyelesaikan? Ya dilawan energi, karena kan musuh kalian ini tak kasat mata gitu loh. Tinggal dibuka auranya, ya sudah di situ akan ada perbaikan-perbaikan secara otomatis juga. Tetapi tidak mengurangi rasa, tetap kita berusaha. Kan seperti itu ya. Ya ini apa ya, banyak apa pengaburan di sini ya, gitu loh. Banyak yang dikaburkan, yang tadinya positif, maaf, yang tadinya jelas ini kabur semua ini. Gara adanya sebuah tembakan energi negatif black magic yang begitu kuat ya sama kalian. Ya, kalau kalian menyimak pasti paham. Intinya ketika energi positif ini lebih kuat akan ada perubahan yang menyenangkan buat kalian. Hanya itu saja ya. Kalau kalian bisa sih, ya silakan ya, dibuka auranya sendiri. Mungkin tahu doanya, tata caranya, ya monggo. Tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Itu sobat ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading. Energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Ketika kalian penasaran kok seperti perjalanan hidup saya, silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat yang akurat. Nah, lebih-lebih ketika nanti konsultasi terus terdeteksi ada penutupan aura. Nah, di situ tugas saya membantu menghancurkan dinding penghalang agar aura kalian bisa terpancar kembali, sehingga energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa bekerja, akan bisa bereaksi dengan baik untuk bisa menarik ya setiap hari keberkahan dari semesta. Entah keberkahan berupa rezeki, keberuntungan apapun itu, kebaikan apapun itu akan sering kalian rasakan, sering masuk nanti. Karena kan sudah lolos, tidak ada dinding penghalang. Kalau kalian biarkan seperti ini, ada dinding penghalang, ya tidak akan sesuai ekspektasi kalian, bahkan bisa tercancel, bisa mental. Nah, itu memang seperti itu cara bekerjanya penutupan aura. Seperti itu ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Syukuri saja, aminkan yang baik-baik. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, ya tujuannya biar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit juga, lekas bergerak juga, untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Karena kan jelas, nasib itu kan tidak bisa berubah secara otomatis ya sobat ya. Kalau orangnya sendiri ataupun kita sendiri nggak mau mengubah, nggak akan nasib itu berubah ujuk-ujuk otomatis, nggak akan bisa. Nah, cuman kan yang jadi masalah tetap ya, kalau nasib kita ingin ada perubahan, tetap ada 3 poin. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Ya. Ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, maka kunci yang terakhir apa ya? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi inti ataupun kesimpulan dari berita semua yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat Capricorn, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.